Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Wahyu Suradi Pranata. Saat ini, saya sebagai dosen tetap program studi peternakan Fakultas Peternakan Universitas Persatuan Islam. Saya mengajar sejak tahun 2019. Adapun NIDN saya 0411079206. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dan sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah mikrobiologi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi peternakan semester 2 dengan kode mata kuliah MKK 322 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah mikrobiologi bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran mikroorganisme dalam bidang peternakan. Kuliah ini mencakup konsep dasar mikrobiologi, identifikasi mikroba, serta aplikasi mikrobiologi dalam kesehatan ternak, produksi pakan, dan pengelolaan limbah peternakan. Mahasiswa akan mempelajari teknik-teknik mikrobiologi serta dampak mikroorganisme terhadap produktivitas dan kesehatan ternak. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar mikrobiologi dan peran mikroorganisme dalam bidang peternakan. CPMK 2, mahasiswa mengidentifikasi berbagai jenis mikroorganisme yang relevan dengan kesehatan ternak dan produk peternakan. Selanjutnya, CPMK 3, mahasiswa menerapkan pengetahuan mikrobiologi untuk pengelolaan penyakit pada ternak, produksi pakan, dan pengolahan limbah peternakan. Terakhir, CPMK 4, mahasiswa menunjukkan kemampuan dalam melakukan analisis dan interpretasi hasil pengujian mikrobiologi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment delivery. Saya memberikan materi serta RPS yang dikirim melalui WhatsApp group mata kuliah mikrobiologi, dan mahasiswa dapat mengunduh langsung serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis, Canva sebagai media pendukungnya. Interaction. Pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Adapun materi pembelajaran yang pertama, pengantar mikrobiologi, kedua, peran mikroorganisme pada peternakan, 3, mikrobiologi lingkungan peternakan, 4, teknik dasar mikrobiologi, 5, mikrobiologi pakan dan kesehatan ternak, 6, penyakit yang ditularkan oleh mikroorganisme, 7, mikrobiologi produk ternak. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa artikel jurnal terakreditasi Sinta 3, karya saya yang berjudul The Use of Citronella Essential Oil, Cimopogon nardus, to Treat Orf Disease in Local Sheep, dan artikel jurnal internasional bereputasi serta nasional terakreditasi yang memiliki nilai kebaruan serta buku referensi karya ahli di bidang mikrobiologi, agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi masa kini. Baik,
Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi dengan materi pada pertemuan 2, yaitu peran mikroorganisme dalam peternakan. Mari kita simak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, alangkah baiknya dibuka dengan yang baik. Berdoa, dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman ya. Kita bisa bertemu kembali di perkuliahan mikrobiologi pada pertemuan yang kedua. Sebelumnya, di pertemuan yang pertama kita sudah bahas mengenai kontrak perkuliahan dan juga pendahuluan perkuliahan dari mulai karakteristik mikroorganisme ya. Masih ingat? Ada bakteri, yeast, terus juga protozoa, dan juga virus ya. Nah, dengan kita mempelajari mikroorganisme, dalam peternakan ini memang sangat berkaitan erat ya. Nah, adapun tujuan dari perkuliahan hari ini, jadi diharapkan teman-teman itu dapat memahami peran mikroorganisme dalam bidang peternakan. Nah, ini menjadi why question-nya nih. Kenapa sih kita penting mempelajari mikroorganisme? Seperti itu. Nah, mengingat ya visi misi di perguruan tinggi kita di Universitas Persatuan Islam, kita berpedoman pada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ternyata ketika kita mempelajari Al-Quran, seluruh petunjuk atau pedoman dalam kehidupan itu ada, termasuk kita di bidang peternakan. Nah, saya minta tolong siapa yang mau membacakan? Silakan. Saudara Farhan, silakan. Tolong bacakan Quran Surat An-Nahl ayat 66 beserta artinya. Mari kita simak bersama-sama. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah nuktikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damin labanan khalisan sa'igolis sabirin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada di dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Baik, terima kasih barakallahu fikum kepada saudara Farhan telah membacakan ayat suci Al-Quran ya. Ini menjadi pedoman bagi kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman gitu ya dalam Al-Quran. Ternyata dalam tafsir itu dijelaskan bahwa hewan ternak itu memiliki manfaat yang banyak bagi manusia. Kita tahu ya, hewan ternak menghasilkan hasil utamanya apa aja? Daging, susu, telur, itu sebagai unsur pangan. Dan di sini sudah dibahas gitu ya. Nah, terus menurut tafsir Ibnu Katsir juga, ternyata Allah menjelaskan manfaat dari hewan ternak itu tidak hanya memberi makan, tetapi juga memberi minuman berupa susu yang sehat, yang menjadi sumber kehidupan bagi kita, bagi banyak orang. Ya, gitu. Terus ternyata yang menariknya, susu itu dihasilkan di antara dua saluran. Betul? Ada saluran darah dan juga saluran feses. Jadi di antara dua yang kita dalam tanda kutip itu najis. Benar nggak? Darah penerus najis. Feses menurut sebagian ulama najis. Tapi muncul tuh sesuatu yang bermanfaat, yaitu susu. Nah, apa sih kaitannya susu hewan ternak dengan mikroorganisme? Nah, di susu tersebut kita tahu ya, susu itu mudah rusak, betul nggak? Apa sih yang menyebabkan susu rusak kira-kira? Silakan, Zulfan. Kelembaban dan lingkungan. Sehingga menyebabkan apa tuh kelembaban dan lingkungan? Oke. Jadi kondisi lingkungan tadi menurut Zulfan itu mempengaruhi terhadap kualitas susu. Karena betul susu itu di dalam susu mengandung banyak mikroorganisme. Ya, ketika mikroorganisme itu yang patogen terutama ya, itu menyebabkan susu itu mudah rusak. Sehingga ketika kita lihat di lapangan nih, susu itu kan ketika diperah harus cepat masuk ke pendingin. Makanya dijemput-jemput tuh kalau di koperasi-koperasi. Nah, untuk apa? Untuk cepat didinginkan. Setelah didinginkan, apa yang terjadi? Mikroorganisme yang ada di dalam susu itu jadi dorman, mati sementara. Karena suhunya rendah, di 4 derajat. Gitu ya, dingin. Nah, ini menjadi pedoman ya. Ternyata di hewan ternak itu ada unsur pangan.
Nah, ini akan kita bahas lebih dalam. Nah, ada dua peran di mikroorganisme itu. Pastinya ada yang peran positif sama peran negatif. Di peran positif apa? Tadi sebagai pangan untuk manusia ya, sebagai pupuk ya gitu. Terus juga ternyata ketika kita memahami mikroorganisme itu dapat mengolah hasil pangan ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi dari daging. Daging fermentasi ada nggak kira-kira? Ada. Oh, di dry age ya. Itu apalagi kalau Wagyu tuh, Wagyu A5 ya, di dry age dalam beberapa waktu harganya makin murah makin mahal. Makin mahal. Padahal itu dibasikan ya dalam tanda kutip. Gitu. Tapi ternyata itu meningkatkan kualitas. Gitu. Dan harganya juga luar biasa naik gitu ya. Nah, juga ada pengendalian penyakit. Kita tahu ya, ini di unsur positifnya ketika tahu mekanisme mikroorganisme seperti bakteri, kamir, terus juga virus ya. Kita mengetahui karakteristiknya, kapan dia tumbuh, kapan dia mati, kapan dia dorman gitu ya, di mana dia hidup, sehingga kita bisa mengendalikan si penyakit tersebut. Makanya di peternakan itu ada namanya sanitasi kandang. Benar nggak? Biosecurity gitu. Nah, terus yang paling ramai kemarin ada penyakit apa? PMK, penyakit mulut dan kuku. Itu secara fisik terlihat tuh dari mulutnya jadi apa? Rusak ya. Terus juga keluar liur, air liur. Kalau di kaki, kakinya juga jadi lumpuh tuh. Sampai copot kukunya ya. Nah, itu merugikan sekali karena penyebarannya sangat cepat gitu ya. Dan yang luar biasanya itu di penyakit PMK, manusia bisa menjadi vektor penyakitnya. Benar nggak? Jadi ketika satu kandang itu terkena PMK, terus kita manusia yang ada di sana peternak gitu ya, berinteraksi, pindah ke kandang yang lain, nah kita bisa menularkan. Maka dari itu memang di kandang-kandang yang industri terutama gitu ya, sudah diterapkan yang namanya biosecurity. Bagaimana interaksi antara manusia dan ternak itu memang dikondisikan sedemikian rupa agar orang-orang yang berinteraksi dengan ternak tersebut tidak membawa vektor penyakit. Selanjutnya juga membantu kesuburan tanah. Nah, apa sih peran mikroorganisme? Kan mikroorganisme ini kasat mata ya, gitu. Terus juga sangat kecil. Kita untuk melihatnya juga butuh alat mikroskop, gitu. Jadi memang mikroorganisme ini memiliki peran yang positif. Di sisi lain ada peran negatif. Nah, mencemari bahan pangan. Mungkin teman-teman pernah mendengar, pernah melihat, pernah juga mungkin viral di media sosial ya. Kalau di hajatan lah orang Sunda mah di pernikahan, di resepsi itu ada yang keracunan massal. Akibatnya apa kira-kira? Dari apa keracunan massal? Tuh, bahan makanan yang tercemar. Kebayang kan di satu resepsi, di satu acara yang besar, makanannya dibuat secara banyak gitu ya. Terus tidak hygiene, tidak higienis, ada kontaminasi, yang terjadi apa? Keracunan massal. Jadi IGD terpinu. Ya, sama. Dan ini terjadi di beberapa daerah gitu. Yang kedua, menyebabkan ya ini penyakit. Baik dari penyakit ternak maupun kita sebagai manusia ya, yang mengonsumsi dari ternak. Nah, ada dua peran. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum? Bisa dipahami? Nah, ini contoh beberapa penggunaan mikroorganisme ya. Yang positif. Yang pertama yogurt. Yogurt itu bahan bakunya apa? Susu. Susunya bisa susu apa aja? Susu sapi, susu kambing, domba juga ada sebagian yang diperah ya. Oh ya, yang paling umum itu susu sapi. Ya. Nah, susu sapi karakteristiknya seperti apa? Ada manis-manisnya dikit, terus Julvan? Warnanya putih kekuningan. Terus rasanya ada manis-manisnya dikit ya, tapi cenderung hambar. Betul? Terus ketika jadi yogurt, apa yang terjadi? Asam. Jadi asamnya sepakat nggak asam? Gitu, kata saya mau apa? Nggak asam. Pedas. Kalau nggak jadi manis banget. Tapi kenapa ketika dibuat yogurt selalu asam? Berarti kan ada peran, betul? Nah, siapa sih yang berperan dalam dari susu yang sumber karbonnya itu laktosa ya kalau susu ya? Bisa menjadi yogurt. Di mana komposisi utamanya itu ada asam laktat.
Nah, ini yang berperan nih. Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Nah, ini bakteri-bakteri penghasil asam laktat yang mampu memfermentasi, mengubah laktosa menjadi apa? Asam laktat. Sehingga karakteristik asam laktat itu apa? Asam rasanya. Gitu ya. Pada pembuatannya sendiri sekarang banyak brand-brand ya di pasaran gitu. Dan ini memang manfaatnya juga banyak. Ada yang tahu manfaat dari yogurt? Silakan Rupi, melancarkan pencernaan. Terus apa lagi? Meningkatkan imun tubuh. Betul ya. Jadi memang yogurt ini kaya akan manfaat. Yang pertama itu yang utamanya adalah melancarkan pencernaan. Karena apa nanti di yogurt tersebut ada yang namanya probiotik. Selain tadi asam laktat ada probiotik. Probiotik itu apa? Adalah mikroorganisme yang masih hidup. Nanti membantu pencernaan di usus halus. Nah, jadi kan yang kita makan itu ada karbohidrat, nasi ya, daging, telur gitu ya, sayur. Itu kan kompleks bahannya. Nah, di tubuh kita juga ini terdiri dari jutaan bahkan triliunan mikroorganisme. Nah, tapi ada yang spesifik nanti membantu pencernaan di dalam usus halus. Nah, yogurt sendiri ini probiotik yang aktif nanti membantu pencernaan sehingga yang asalnya karbohidrat nanti dipecah jadi glukosa. Gitu ya. Yang asalnya protein dipecah jadi asam amino. Jadi dari sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Sehingga kalau bentuknya udah sederhana itu mudah diserap oleh tubuh. Seperti itu. Yang kedua apa? Keju. Nah, ada yang suka keju? Suka. Ada yang nggak suka? Pada suka semuanya ya? Nah, alhamdulillah. Nah, jadi ternyata keju itu bahan bakunya balik lagi tadi susu. Susunya bisa susu apa aja. Ternyata bakteri yang berperan di sana untuk mengkonversi nih asalnya dari susu menjadi keju. Jadi proses pembuatan keju itu, susu itu diberi imbuhan tambahan starter berupa mikroorganisme. Nah, ini ada Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah mentega. Apa bedanya mentega dan margarin? Ada yang tahu? Silakan, Zulfan. Mentega tuh dari susu Pak. Oke, kalau margarin itu dari nabati kayak minyak kamis, oke. Jadi kalau mentega tuh hewani, kalau margarin tuh nabati. Nabati. Ya, betul sekali. Terima kasih, Zulfan. Jadi, kita kadang karena media sosial, tontonan kita ya di televisi, kadang nggak tahu ngebedain mana mentega, mana margarin. Jadi sebagai mahasiswa peternakan harus tahu. Gitu. Yang kita pakai sehari-hari, Blue Band, Bu. Ya, ibu-ibu masalah. Betul. Itu margarin yang sering kita pakai. Sumbernya betul tadi kata Julvan. Sumbernya nabati. Dari minyak kelapa sawit, dari minyak-minyakan yang dari tumbuhan. Sedangkan mentega itu dari hewan, dari susu. Dan harganya juga kira-kira mahal mana? Mentega. Betul. Dan suhunya harus di refrigerator harus dingin. Karena mentega itu kalau nggak dingin dia meleleh. Gitu. Dan harganya juga lebih mahal. Gitu. Kalau kita beli martabak yang rada mahal lah ya. Terus si kalengnya itu warna biru. Nah, apa? Wisman itu mentega atau margarin? Mentega. Nah, Wisman itu mentega. Makanya harganya lebih mahal. Malah sama-sama kuning ya. Dari hewan tadi dari susu kalau mentega. Kenapa sih Wisman lebih mahal? Karena itu bahan bakunya lebih mahal, prosesnya juga lebih sulit gitu ya. Gitu. Jadi sekarang bisa memahami, bisa membedakan mentega dan margarin. Nah, selanjutnya kefir. Jadi mirip-mirip nih antara yogurt sama kefir, ya. Fermentasi dari susu. Selanjutnya peran negatif contohnya apa nih? Kerusakan pada makanan ya. Tadi kita bahas karena mikroorganisme itu ada yang namanya patogen. Bisa mengeluarkan racun, gitu ya, bisa keracunan. Makanya orang tua kita dulu ketika manasin air, dulu kan nggak kayak sekarang pakai galon. Air itu ditahir bahasa Sundanya. Dipanaskan agar apa? Agar mikroorganismenya mati. Karena kalau mendidih itu sampai 100 derajat. Sedangkan bakteri patogen itu mati di 80 derajat. Jadi aman untuk kita konsumsi. Gitu ya. Ini tentang mikroorganisme tanah. Jadi di tanah juga ada yang namanya tanahnya itu sakit. Ada tanah yang sehat. Tanah yang sakit itu apa? Yang banyak mikroorganismenya yang menimbulkan penyakit. Gitu. Karena apa? Rusak sih tanahnya, tidak bisa menghasilkan unsur haranya sendiri. Kehidupan ekosistem dalam tanahnya itu rusak. Banyak faktornya, salah satunya penggunaan pupuk kimia. Gitu ya. Kayak kita mah bayi lah disuapan terus gitu ya. Nggak disuruh berusaha nanti teh
manja kan gitu ya. Ketika nggak dikasih lagi kimia, kalau di tanah mah itu nggak bisa bikin unsur halanya sendiri. Gitu. Itu rusak. Nah, di penyakit saya juga meneliti, judulnya ini nih, The Use of Citronella Essential Oil, Cimolphogonardus to Treat of Disease in Local Sheep. Ada yang ngerti? Ada ya. Nah, ini jadi penggunaan minyak serai wangi. Kita tahu minyak serai wangi itu Indonesia salah satu penghasil minyak serai wangi terbesar di dunia. Di kita itu di Jawa Barat, salah satunya ada di Ciwidey. Di Soreang itu penghasil di Gunung Halu. Jadi sangat melimpah di kita. Nah, ketika kami teliti, ternyata ini mengandung antimikroba, antivirus, antifungi, sampai nantinya itu jadi antiseptik yang mampu mengobati luka luar dan juga penyakit off pada domba. Nah, ini penelitiannya pada domba. Nanti insya Allah kita juga lanjutkan lagi ke hewan ternak yang lain, ke sapi potong, sapi parah. Dan ini udah dipublikasi, ini menjadi referensi juga dalam perkuliahan kita hari ini. Ternyata ketika kita mau meneliti, ada nih di sekitar kita yang kita bisa manfaatkan untuk mengatasi permasalahan tadi, penyakit ORF. Ini yang penyebarannya sangat cepat di ternak domba. Ya. Nah, ini kita review dari awal. Jadi ada 5 peran mikroorganisme. Nanti juga kita diskusikan nih, teman-teman berdiskusi ya. Dari mulai produksi pakan, pengelolaan limbah, pengolahan hasil ternak, pengendalian penyakit, dan pencemaran pakan. Agar lebih seru, kita nanti teman-teman akan berdiskusi. Oke? Saya bagi 2 kelompok ya. Teman-teman dari Rofi sampai Marwah ya, Fatul, Danis, dan Bu Siti, itu kelompok 1. Terus dari pria, Farhan, Rijal, Mumtaz, Haris, dan Zulfan, itu kelompok 2. Oke? Silakan diskusikan untuk kelompok 1 mengenai pakan ternak ya, pengolahan. Oke, kelompok 1 itu tentang pakan ternak. Kelompok 2 tentang pengolahan limbah ternak. Silakan cari jurnalnya. Nanti teman-teman kemukakan apa sih peran mikroorganisme. Silakan, boleh didiskusikan. Udah dapat jurnalnya? Oke, siap. Mana? Udah dapat jurnalnya? Oke, siap. Udah siap? Oke. Untuk kelompok 1 siapa yang mau menyampaikan? Oh, Mumtaz. Silakan, boleh berdiri Mumtaz. Mari kita simak bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan dampak mikroorganisme pada pakan ternak yang ada di jurnal. Saya ngambil salah satu jurnal yang berjudul Pengaruh Penambahan Molases, Lactobacillus plantarum, Trichoderma viride dan campurannya terhadap komposisi kimia silase total campuran hijauan. Karya Pian Dwi Kalisti 2021. Jadi dalam jurnal ini ada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan molases, Lactobacillus plantarum, dan Trichoderma, dan campurannya terhadap kualitas kimia silase dari campuran hijauan. Penambahan molases sebagai sumber karbohidrat yang mudah larut. Terus ada plantarum sebagai bakteri asam laktat, serta viride sebagai kapang pengurai serat. Dilakukan untuk meningkatkan kualitas silase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan molases sangat penting karena dapat meningkatkan kandungan protein kasar, menekan kehilangan bahan kering dan organik, serta menurunkan kadar serat kasar. Sementara campuran molases dengan viride juga menurunkan serat kasar paling rendah secara keseluruhan. Penambahan bahan adiktif ini membantu menghasilkan silase yang lebih baik dan berkualitas untuk pakan ternak. Boleh aplaus buat kelompok 1. Jadi ternyata sudah ada dan juga banyak penelitian yang memanfaatkan mikroorganisme untuk pengolahan pakan sehingga meningkatkan berbagai hal, kecernaan ya, pertumbuhan bobot badan dan selanjutnya. Silakan untuk kelompok 2 ada yang mau menyampaikan. Oh, silakan. Bismillah ya, di sini saya mewakilkan dari kelompok 2.
dengan judul jurnalnya yaitu potensi isolat bakteri proteolitik dari proses pembuatan pupuk organik sebagai standar pengolahan limbah peternakan dari Yahyani DKK 2021. Peternakan sapi menghasilkan limbah berupa feses dan urin dan yang perlu dikelola dengan baik untuk mengurangi dampak negatifnya. Salah satunya dengan mengolahnya menjadi pupuk menggunakan bantuan mikroorganisme termasuk bakteri proteolik yang berperan dalam degradasi senyawa kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh isolat bakteri proteolitik sebagai starter dalam pembuatan pupuk melalui metode eksperimental yang mencakup isolasi bakteri dari proses pembuatan pupuk, pengukuran indeks proteolitik, serta karakterisasi morfologi secara makroskopis dan mikroskopis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 isolat bakteri proteolitik dengan isolat terbaik adalah NS3 yang memiliki indeks proteolitik tertinggi sehingga sebesar 1,51 dan ciri-ciri koloni kecil, bulat, tepi rata, warna bening, permukaan rata, serta berbentuk basil dan gram negatif. Yahyani et al. 2002 tadi. Boleh aplaus buat kelompok 2. Jadi dari kelompok 2 membuktikan juga ya, banyak juga penelitiannya. Ini sudah sejak lama, tapi bagaimana para peneliti ini mengembangkan mana sih yang efektif untuk mengolah limbah ternak. Bahkan dipilih tuh si mikrobanya ya. Ada yang tadi trichoderma itu termasuk pada yeast. Terus ada yang basil kan tadi bakteri. Sehingga spesifik tuh, jadi efektif dalam penggunaannya. Ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Silakan Saudara Julfan. Boleh berdiri. Yang menyumbangkan dari material ini itu tentang mikroorganisme. Tadi itu diterangkan bahwa tujuan dari materi kali ini untuk memahami peran mikroorganisme dengan landasan teori tadi surat An-Nahl ayat 6 tentang manfaat ternak bagi manusia, salah satunya itu dari susu. Dan ternyata mikroorganisme itu punya dampak positif gitu dari segi pengolahan pangan, kayak buat daging dry age, terus susu, yogurt dari bakteri Lactobacillus bulgaricus, sama bisa membantu juga buat kesuburan tanah dari pengolahan limbah ternak juga dari feses gitu. Tetapi di sisi lain, kalau misalkan kita nggak bisa memanfaatkan si mikroorganisme secara baik, bisa menyebabkan dampak negatif. Contohnya kayak mencemari bahan pangan. Kalau satu tujuan tuh ada bakteri salmonella. Terus ada bisa menyebabkan penyakit, salah satunya tuh penyakit PMK di ternak, sama ada lagi kayak orok dan lain-lain gitu Pak. Udah mungkin segitu yang bisa Pak. Boleh aplaus buat Julfan. Ya, sangat tepat sekali. Jadi pertemuan kali ini cukup menarik ya teman-teman. Ini juga bisa kita ambil ibroh pelajarannya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah nanti kita lanjutkan pekan depan dengan materi selanjutnya. Ya, itu mengenai mikroorganisme lingkungan. Jadi kita akan lebih dalam lagi mempelajari mikroorganisme lingkungan. Saya beri tugasnya, silakan dicatat. Nah, tugasnya adalah teman-teman cari 3 jurnal terakreditasi Sinta mengenai mikroorganisme lingkungan peternakan. Ya, silakan nanti dikerjakan tugasnya, terus dibuat reviewnya. Silakan manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Ya, bisa dipahami tugasnya? Baik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kita buka dengan doa, kita juga tutup dengan doa. Berdoa, dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.